Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Kali ini saya Mas Berto akan melanjutkan cerita yang berjudul Jeritan Ratna, Gadis yang Diperkosa. Cerita ini ditulis oleh Ratna. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oke, kita beralih ke pandangan Aldo. Lama banget sih mereka. Bosen gua nunggunya, gumamku. Tak lama kemudian orang tua Mamat menghampiriku di meja kantin pojok. Aku sengaja mengambil meja yang paling pojok karena untuk menjauh dari keramaian. Tempatnya pun lebih enak dipandang. Om, tante, sudah selesai om? Tanyaku. Iya nak, sudah, jawab om itu. Kamu belum makan nak? Tanya tante kepadaku. Belum tan, nunggu tante biar bareng, jawabku sandiwara, walaupun sebenarnya aku sudah sangat lemas menahan lapar. Om, tante, mau makan apa biar saya pesanin? Tawarku. Samakan saja sama punyamu, jawab tante. Ya udah, saya pesanin dulu. Mbak, panggilku memanggil pelayan sambil melambaikan tangan. Pelayan itu pun menghampiriku, lalu aku memesan beberapa makanan untukku dan mereka. Nasi goreng 3, lemon tea-nya 3, sama meal scrap-nya 1 ya mbak, ucapku. Baik, saya ulangi ya, nasi goreng 3, lemon tea-nya 3, meal scrap-nya 1, ucap pelayan itu. Iya mbak, jawabku. Baik, terima kasih, mohon ditunggu ya, ucap pelayan itu lalu pergi menjauh dari meja kami. Oh iya, nah Aldo, kamu mau hadiah apa dari sayembara ini? Kamu boleh minta sepuas kamu kok. Tante sama om bakalan nurutin permintaan kamu, ucap tante itu. Aku cuman mau tante sama om bayarin uang kontrakan aku selama aku di sini tan, om. Bisa kan? Tanya aku pelan, takut mereka tidak setuju. Udah itu aja, gak mau yang lain lagi? Tanya om itu. Iya om, udah itu aja, udah lebih dari cukup kok, jawabku. Memangnya kamu ngontrak di mana? Tanya tante padaku. Di rumah tingkat tan. Loh, itu kan yang punya rumah kontrakannya om sama tante. Ya ampun, ya sudah, nanti uang kontrakan yang udah kamu bayar sama saya kembaliin aja ya. Mau ditransfer apa cash? Tanya omnya. Terserah om aja deh, mau transfer apa cash, jawabku. Ya sudah, om transfer aja ya. Sudah masuk belum? Udah om, makasih. Om, loh kok ini kebanyakan ya transfernya? Ucapku yang menyadari bahwa uang yang om dan tante kirimkan itu kebanyakan dari uang yang kemarin aku bayarkan rumah kontrakannya. Udah, gak usah diambil pusing, sisanya buat kamu aja, ucap om itu. Tapi om, ini kebanyakan banget loh, ucapku yang tak enak hati. Udah, gak apa-apa nak, jawab om itu lembut. Sebenarnya mereka ini kerja apa? Kok sampai belebu banget gitu sama aku? Padahal aku cuma bantu donor darah saja. Tapi gak apa-apa deh, alhamdulillah aku dipertemukan sama orang-orang baik di desa ini. Beberapa menit kemudian, makanan yang dipesan pun datang. Aku dan mereka melahap makanannya.
Sesekali kami berbincang-bincang bertutur cerita, sampai akhirnya kami tak sadar kalau sudah larut petang. Aku pulang bersama mereka. Mereka mengantarku sampai rumah kontrakannya. "Makasih ya Om, Tan, buat hari ini," ucapku. "Iya, sama-sama. Kami pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa hubungi kami saja, jangan sungkan-sungkan," ucap tante kepadaku. Setelah mereka pergi, aku pun langsung memasuki rumah. Baru buka pintu rumah saja, aku udah disuguhi bau anyir. Bau apa ini? Paling bau tikus mati, gumamku. Aku pun langsung membersihkan diri dan beristirahat. Tidurku malam ini sangat nyenyak, hingga tak sadar kini sudah berganti hari. Oke, kita beralih ke sudut pandang Agus. Malam ini mereka tidak nongkrong di warung biasanya. Entah apa yang membuat mereka lebih betah di dalam rumah. Padahal dulu setiap hari, setiap waktu, mereka tidak pernah absen ke warung walaupun di sana sekedar duduk-duduk saja. Malam ini Agus di rumah sendirian. Orang tuanya sedang berada di rumah neneknya yang katanya lagi sakit. Flashback on. Setelah kepergian Teguh mengantarkannya dari rumah sakit, aku mendapatkan pesan WhatsApp dari ibuku. "Kuncinya di atas pintu. Nanti kalau kamu mau makan, tinggal angetin saja. Tadi ibu sudah masak, tak taruh di dalam kulkas. Ibu sama bapak sama adik lagi di rumah nenek. Nenek lagi sakit." Kira-kira seperti itulah pesan dari ibu. Aku pun tak heran, karena dari kecil aku sering kali ditinggal sendiri di rumah. Ya, walaupun aku sudah biasa ditinggal sendiri, aku masih tetap merasa takut kalau ada bunyi barang jatuh atau apalah. Ditinggal lagi. Eluhku. Aku langsung masuk kamar lalu membersihkan diri. Beberapa menit kemudian, aku sudah beres. Aku hanya memakai kaos oblong dan celana pendek karena tidak ada rencana mau pergi lagi. Ruk ruk. Bunyi perutku bergemuruh. Aduh, lapar banget lagi. Mau makan tapi mager banget. Derita gak punya pembantu ya kayak gini. Repot sendiri. Padahal mah kalau gak punya pembantu kan enak, tinggal nyuruh-nyuruh aja. Gumamku. Dengan berat hati aku keluar kamar menuju dapur. Saat aku mau mengambil makanan di dalam kulkas, sekelebat berbau melati. Anjir, siapa nih yang pakai parfum melati? Gumamku pelan. Goblok lu Gus, lu kan di rumah sekarang sendiri. Berarti kalau gua sendiri, jangan sampai, ucapku ketakutan. Aku berusaha fokus menghangatkan makananku. Saat lagi fokus-fokusnya, lampu di kamar mandi tiba-tiba nyala mati. Aku yang heran pun menghampiri. Baru saja diganti bulan kemarin, udah konslet lagi, gumamku sambil mematikan lampunya. Tak lama kemudian, lampu itu kembali menyala seperti tadi. Namun, aku menghiraukannya. Bau melati itu menyengat kembali. Dan tak hanya lampu kamar mandi saja, lampu dapur yang kini aku lagi masak pun sama seperti lampu kamar mandi. Pikiranku mulai negatif. Rasa takut kembali muncul menjalar di benakku. Saat aku mengambil piring, tiba-tiba lampu dapur mati. Dan piring yang aku pegang pun jatuh. Astagfirullahaladzim. Kok mati sih? Apa mati lampu kali ya? Untung aku bawa HP, jadi masih aman deh, gumamku dalam hati. Aku menyalakan senter di HP-ku. Lalu aku berjongkok mengambil piring yang jatuh tadi. Tetapi saat aku mengambil piring, aku mendengar dentingan suara sendok dan piring beradu di meja makan. Siapa yang lagi makan ya? Tanyaku dalam hati.
sambil aku mengarahkan senter ke meja makan. Namun tidak ada siapa-siapa. Please deh, ya ampun. Jangan dulu, aku di rumah sendirian, batinku. Saat aku mau berjongkok lagi, suara itu pun kembali terdengar. Dan aku langsung menyorotinya menggunakan senter HP. Namun suara itu tiba-tiba hilang. Dan begitu lantang. Aku melihat sosok wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya hancur, matanya melotot, ditambah dihiasi dengan seringai yang mengerikan, dengan suara tawanya yang khas menggelegar seluruh penjuru ruangan. Kamu tidak akan bisa lari dariku, rintih arwah Ratna. Aku langsung duduk meringkuk, menutupi mukaku dengan lututku sendiri. Di tengah-tengah ketakutanku, lampunya kini mati nyala terus-terusan, dan juga diiringi bau anyir yang sangat menyengat. Aku tidak berani mengangkat wajahku hingga beberapa menit kemudian. Hening, bau anyir itu pun kembali mereda. Lampunya pun normal seperti semula. Perlahan-lahan aku membuka mataku melihat keadaan sekitar. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Syukurlah arwah itu sudah tidak menggangguku lagi, ucapku. Tapi kini dugaannya salah. Saat aku sudah berdiri di depan kulkas, tiba-tiba seperti ada yang menabrak pintu kulkas. Apa itu? Saat kulihat ke belakang, arwah Ratna kini berada di belakangku. Ia menatapku dengan penuh dendam. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hingga akhirnya saat kepala Ratna menoleh ke samping, tiba-tiba kepala itu menggelinding ke arahku. Sekujur tubuhku lemas, tak karuan hingga akhirnya aku pun terjatuh. Kepalaku membentur kaki meja, sampai dahiku mengeluarkan darah. Gelak tawanya menggelagar. Ia semakin berkuasa di saat seperti ini. Aku yang tidak kuasa melihat apa yang kualami saat ini pun akhirnya aku pingsan. Flashback off. Oke, kita lanjut. Keesokan paginya, orang tuaku sudah kembali ke rumah. Namun saat mereka ke dapur, mereka sangat syok dikejutkan dengan pemandangan dapur yang super berantakan. Pancinya gosong, piringnya pecah, lampu konslet, dan juga aku yang kini terbaring lemah di dapur dengan dahi yang bercucuran darah. Astagfirullahaladzim, Gus. Kamu kenapa, nah? Ya ampun, bekik ibuku. Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi udah teriak-teriak saja, tanya bapakku sambil berjalan ke arah ibuku. Astagfirullah, Gus, bekik bapakku yang kini ikut terkejut melihatku dan keadaan dapur yang berantakan. Lalu aku dibawa ke kamar untuk diobati lukanya oleh ibuku. Setelah beberapa menit kemudian, aku pun mulai tersadar. Rintihku pelan. Nak, kamu sudah siuman? Tanya ibuku khawatir. Aku di mana, Bu? Tanyaku yang belum sepenuhnya sadar. Kamu di rumah, Nak. Kamu di kamar sekarang. Nih ibu masakin bubur, dimakan dulu, ucap ibuku sembari menyerahkan semangkuk bubur dan juga air minum. Taruh saja situ, Bu, aku belum lapar, ucapku. Ya sudah, ibu keluar dulu ya, mau belanja, pamitnya padaku sebelum pergi. Iya, Bu, makasih ya, Bu, hati-hati, ucapku sambil menyalami tangan ibuku. Aku pun melamun memikirkan kejadian yang terjadi semalam. Namun, lamunanku dibuyarkan oleh notif WhatsApp di HP-ku. 114 pesan belum dibaca dari grup Somplak. Ya, grup Somplak itu namanya grup gerombolannya. Oh, mereka ngeributin Mamat sudah sadar. Bagus deh, alhamdulillah kalau gitu, gumamku yang melihat pesan chat dari temannya di grup.
saat sedang membaca pesan. Pesannya Yanto menandaiku di pesan terbarunya. Hari ini kumpul yuk. Bisa gak Gus? Tanya Yanto di grup. Sorry, gue gak bisa. Hari ini lagi gak enak badan gue, balasku. Lah, baru siuman ternyata. Gue kira belum sadar juga, balas Yanto lagi. Ya emang baru sadar nih gue, jadi baru bales. Tumben banget seorang cowok kayak lo bisa pingsan juga. Balas Yanto bercanda. Ya gue juga manusia kali, jadi ya gue bisa pingsan. Untung aja gue masih bisa nafas sekarang, balasku agak sewot. Lah, jadi lo beneran pingsan Gus? Tanya Teguh yang kini akhirnya ia membalas pesan chat. Balasku singkat. Aku menaruh HP-ku lagi di nakas. Kini aku kembali melamun. Dan tanpa sadar aku mulai memejamkan mataku yang sedari tadi sudah menahan kantuk. Mereka bertiga tetap pergi nongkrong. Saat di tongkrongan, mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba Aldo datang ke warung untuk membeli rokok dan beberapa cemilan. Saat selesai membayar, ia langsung bergegas mau pulang, tapi ada orang yang menyapanya. Awalnya Aldo tidak begitu memperhatikan pemuda yang sedang nongkrong, tapi ia dipanggil seseorang yang tak lain ialah Teguh. Duk, baru kelihatan nih, sapa Teguh ramah. Iya bang, iya ini baru keluar rumah lagi, jawab Aldo. Sini duduk dulu, buru-buru amat, ucap Teguh sambil menepuk-nepuk tempat duduk di sampingnya sebagai kode untuk Aldo. Aldo yang udah paham dengan kode itu pun langsung menghampiri dan duduk di sebelahnya. Tumben banget cuma bertiga aja, yang lain pada kemana? Tanya Aldo. Mamat lagi di rumah sakit, terus si Agus juga lagi sakit, katanya sih semalam pingsan, jelas Teguh ke Aldo. Pingsan? Pingsan kenapa bang? Tanya Aldo. Kurang tahu juga sih, gua belum jenguk dia soalnya. Ya mungkin ya nantilah, jawab Teguh santai. Oh gitu ya. Ya udah ya bang, aku pergi dulu, pamit Aldo ke mereka. Iya hati-hati, ucap Teguh. Setelah kepergian Aldo, Udin pun berbisik-bisik ke temannya. Lu ngapain sih deketin anak itu? Ntar kalau dia nyari tentang kasus Ratna gimana? Bisa habis kita, ucap Udin. Gak apa-apa, santai aja. Dia gak mungkin curiga ke kita, jawab Teguh santai. Oh selalu aja lah, ucap Udin yang mulai capek dengan kelakuan temannya. Saat hari mulai petang, mereka semua sudah kembali ke rumah masing-masing. Hanya saja kini Aldo yang sedang melamun di teras rumah. Gua kok penasaran ya, Ratna meninggal karena apa? Pengen banget gue nyelidikin, tapi gue gak tahu harus mulai dari mana, gumam Aldo dalam hati. Ia frustasi memikirkan cara agar kasus ini bisa terkuak. Dan akhirnya ia menyerah begitu saja, lelah berkelut dengan pikirannya. Saat ia sudah puas melamun di teras, kini ia kembali masuk ke dalam rumah. Namun, saat aku akan masuk ke dalam kamar, tiba-tiba aku teringat kejadian beberapa hari yang lalu, yang aku sempat melihat sosok arwah nangis di sini. Aku pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke kamar, lalu masuk ke kamar sebelah. Saat aku berhasil membuka pintunya, aku terkejut karena tempatnya begitu berantakan. Sebagai orang yang perfeksionis, aku tak tahan melihat kamar itu berantakan. Aku pun langsung mengambil sapu dan pel-pelan, lalu membersihkan kamar itu dengan telaten. Satu persatu aku bersihkan, tidak ada yang terlewat. Kasurnya yang sudah aku tata dengan rapi dan benar. Lantainya juga sudah aku pel. Kini hanya satu yang belum aku cek, lemari. Ya, tinggal membereskan lemari tugasnya selesai.
Banyak banget debunya. Bisa sesak nafas nih gua, ucapku sambil berusaha membuka lemari itu. Setelah lemarinya berhasil terbuka, aku begitu terkejut melihat pemandangan yang kini ada di depan mataku. Mulutku menganga melihat ini semua. Hah? Baju siapa ini? Ini juga kenapa spraynya banyak darah? Ucapku sambil memegangi barang-barang itu. Apakah ini bagian bukti dari pembunuhan Ratna? Jika benar begitu sebaiknya aku simpan saja sebelum orang lain melihatnya. Ucapku pelan. Lalu aku berlari ke kamar sebelah mengambil kresek hitam dan segera memasukkan semua barang-barang yang ada di lemari tadi. Setelah itu aku menyimpannya dengan perimpan di bawah kasur tidurku. Keesokan harinya, Mamat sudah siuman dan hari ini juga dia sudah dibolehkan pulang. Hari ini dia sudah berada di dalam mobil bersama kedua orang tuanya mau menuju ke rumahnya. Tak lupa pula dia mengirimkan pesan di grup. "Oi bro," pesan Amat. "Wah, bau-bau udah siuman nih," balas Yanto. "Oh, udah pulang lu bros?" tanya Udin. "Sini bro, nongkrong lagi kita," balas Teguh. "Ya nih, alhamdulillah udah sehat. Santai aja, nanti kalau gue udah sampai rumah nongkrong lagi." "Oh iya, Agus mana? Tumben banget Agus gak nimbrung," balasku untuk mereka semua yang ada di grup. "Lagi sakit dia," balas Teguh. "Sakit? Sakit apaan?" tanya Mamat. "Gak tahu, kita belum kesana," jawab Yanto mewakili. "Ya sudah, nanti malam kita jenguk ke rumahnya," pinta Mamat ke temannya yang lain. "Siap," balas Udin. "Tumben banget aku sakit, gak seperti biasanya," gumam Mamat dalam hati. Setelah beberapa menit kemudian, mobilnya sudah terparkir di halaman rumahnya. Mamat turun dari mobil dibantu ibunya sampai di kamar. Lalu ia menyelonjorkan kakinya dan ia mulai memejamkan matanya. Tapi ibunya menghalangi anaknya yang mau istirahat. "Hehehe, masih pagi udah mau tidur. Nanti aja nunggu siang," protes ibunya. "Ih mah, udah jam 10 kok masih pagi aja. Udah siang lah," ucap Mama tak terima. Nih anak dibilangin malah ngelawan," ucap ibunya dengan nada tinggi. Iya mah, enggak jadi tidur," jawab Mamat mengalah. Ibunya sedang membereskan baju-bajunya di lemari Mamat. Kemudian Mamat bertanya ke ibunya. "Oh iya mah, siapa yang donorin aku darah? Aku mau bertemu dengan orangnya dong mah," tanya Mamat tiba-tiba. Ibunya pun menoleh ke anak sematawayangnya itu. "Nanti juga kamu tahu sendiri. Oh iya, nanti malam Mama adain makan malam bersama. Kamu jangan pergi ya," jawab ibunya. Tapi mah, aku udah ada janji sama temen aku mah. Mau jenguk Agus, katanya dia sakit," ucap Mamat menolak. "Ya udah, kumpul aja di sini sama teman-teman kamu. Sekalian suruh makan malam di sini. Terus baru kalian ke rumahnya Agus," ucap ibu padanya. Ya udah deh, ntar aku chat temen aku," jawab Mamat pasrah. Mau tak mau ia harus menuruti perintahnya itu. Lalu ia pun langsung membuka ponselnya dan mengirimkan pesan chat ke temannya. Nanti malam habis maghrib ke rumah gua ya. Mama ngadain makan malam besar-besaran nih. Nanti kalian semua datang ya." Kira-kira seperti itulah pesan Mamat untuk temannya. "Oke, siap. BTW, tumben banget ada acara ginian," balas Yanto. "Iya tuh, yaudah deh, ntar kita datang," balas Udin. "Yoi," balas Teguh. Kita beralih ke sudut pandang Mamat. Dari siang sampai malam,
Orang tuaku tak ada henti-hentinya mengurus hidangan yang akan mereka hidangkan untuk tamu-tamu spesial mereka. Pukul menunjukkan jam 18 malam. Makanan sudah siap mereka hidangkan, tinggal menunggu tamunya saja. Akhirnya selesai juga, ucap ibu Maman. Aku yang barusan keluar dari kamar pun tiba-tiba takjub melihat ke bawah. Pasalnya rumahnya yang kini begitu nampak ramai dan juga penuh hidangan-hidangan di atas meja. Buset, banyak bener mah. Emang mama ngundang berapa tamu sih? Tanyaku. Lumayan banyak sih. Gak apa-apa kan sekaligus syukuran buat kamu, jawab ibunya. Atur mama aja dah, aku pasrah, ucapku sambil berjalan ke arah TV. Saat aku menyalakan TV-nya, dari luar terdengar suara banyak sekali motor dan mobil yang mulai parkir. Ibu yang mendengar itu pun langsung keluar menyambut para tamu. Selamat datang semuanya, silahkan masuk, ucap ibuku ramah. Halo Tan, udah dimulai ya? Tanya Udin yang baru sampai. Belum kok, ayo masuk dulu, jawab ibuku mempersilahkan. Lalu aku dan temanku duduk di depan TV. Satu persatu mereka sudah mulai datang dan menempati posisi masing-masing. Tinggal nunggu satu orang saja yang belum datang. Aku yang tak sabar pun merengek. Nunggu siapa lagi sih mah? Tinggal mulai aja keburu malam, ucapku. Nanti kurang satu lagi, jawab ibuku. Aku yang mulai bete dengan kondisi seperti ini pun membuang muka ke sudut ruangan. Saat itu aku yang melihat seperti ada arwah Ratna yang menghadap ke depanku dengan wajah yang sangat seram. Pikirku aku hanya salah lihat. Lalu aku mengucek-ngucek mataku. Dan ternyata apa yang aku lihat benar adanya. Arwah itu terus-menerus melihat ke arahku dengan senyum yang mengerikan. Aku yang tak ingin melihatnya pun memalingkan wajah ke temanku. Temanku pun menyadari ada yang tidak beres, lalu dia bertanya. Lu kenapa, Mat? Tanya Teguh. Gua gak apa-apa kok, jawabku. Saat ku melihat ke depan, sosok itu pun berada di depanku. Lalu dia tertawa menggelegar hingga membuatku pusing. Ingin sekali aku memecahkan barang yang ada di hadapanku. Namun posisinya di rumahku ada banyak tamu. Aku mau kamu bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Aku akan terus menghantuimu hingga kamu mau bertanggung jawab kepadaku. Rintih Ratna kepadaku. Aku yang pusing mendengarnya pun memejamkan mata sambil menutup telinga rapat-rapat. Beberapa menit kemudian, tamu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Permisi, maaf saya telat, ucap pemuda di ambang pintu. Hah? Aldo? Ucap mereka berempat kompak. Aku yang mendengar nama Aldo disebut pun ikut melihat arah sorot mata temanku. Jadi, teman undangan yang ditunggu-tunggu itu dia, batinku. Ibuku sedang berbincang dengan yang lain. Saat mendengar ada yang baru masuk, ibuku langsung menghampirinya. Nah Aldo sudah datang. Mari masuk. Kita mulai sekarang, ajak ibuku. Iya Tan, maaf ya saya telat, tadi ada urusan sebentar, ucapnya. Iya gak apa-apa kok. Semuanya mengambil posisi duduk masing-masing. Aku duduk berhadapan dengan Aldo, di mana aku sebelah kiri ayahku, sedangkan Aldo sebelah kanan ibuku. Acaranya kini berjalan dengan lancar. Setelah selesai makan, mereka tidak langsung pulang, melainkan kumpul di ruangan tamu. Sambil ngobrol-ngobrol lalu aku bertanya ke ayahku. Oh iya ya, rumah kontrakannya sudah ada yang ngontrak belum? Tanyaku. Sudah, jawab ayah. Siapa? Tanyaku sekali lagi. Itu Nak Aldo, jawab ayah singkat. Oh, jawabku singkat.
Suasana menjadi canggung. Aku terhanyut dalam pikiranku sendiri. Seringkali aku melamun merasa bersalah karena ulahku sendiri yang telah membunuh Ratna. Eh, jadi dia yang ngontrak di sana? Bagaimana bisa? Gumamku dalam lamunan. Aldo hanya menyimak obrolan orang tua Mamat dengan teman Mamat yang lainnya. Tetapi Yanto menyadari bahwa sedari tadi Mamat melamun. "Kenapa lu tiba-tiba bengong?" tanya Yanto sambil menyenggol lengan Mamat. Gak apa-apa gua kok," jawabku menutupi dari mereka. "Ya sudah deh, bener lo gak apa-apa," timpal Yanto. Iya, kok tumben aku sih gak ikut?" tanya aku kepada mereka. "Agus lagi sakit katanya," jawab Teguh. "Sakit? Sakit apa emang?" tanya aku sekali lagi. "Gak tahu, gua telepon juga gak diangkat," jawab Teguh. "Besok kita jenguk ke sana ya. Nanti kumpul di sini dulu sebelum ke sana," ucapku. "Lo mau ikut gak?" ucap Teguh menawarkan ke Aldo. Namun Aldo melihat ada tatapan yang tak suka dari sorot mata Mama dan yang lainnya. Gak usah bang, aku juga kan gak begitu akrab sama dia. Tapi salam aja ya, semoga cepat sembuh," jawabku. "Oh gitu, ya udah deh gak apa-apa," jawab Teguh. Pukul menunjukkan 11 malam. Temanku sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Kini aku sudah berada di dalam kamar. Aku teringat dengan perkataan ayahku yang konon katanya rumah itu kini ditempati Aldo. Kalau dia nyari tahu tentang rumah itu gimana ya? Gumamku dalam hati. "Bentar, kayaknya dulu belum dibuang deh bajunya. Gue tanya mereka di grup ah." Oi juga," balas Teguh. "Berisik lo, ada apaan?" ucap Udin. "Dulu pas bunuh Ratna, bajunya kalian kemanain?" "Ya masih utuh lah di sana, di dalam lemari itu. Kan lo yang nyuruh taruh di situ. Ya gua taruh situ lah," ucap Udin. "Anjing, rumah itu udah gua kontrakin cowok. Gua juga lupa gak beresin dulu. Dan sekarang yang ngontrak rumah itu Aldo. Gimana nih kalau dia tahu?" jawab Yanto. "Lah seriusan lo? Bisa mati kita," ucap Udin. "Gua gak ikut-ikutan," jawab Teguh. "Semoga aja Aldo gak nemuin barang buktinya." "Amin, semoga aja dah," ucap Udin. Setelah mengirimkan pesan di grup, aku sedikit lega. Ya, meskipun aku tidak tahu kenyataannya gimana, aku pun memikirkan cara agar bisa ke rumah Aldo. Tak lama kemudian, aku sudah terlalap dalam mimpiku. Di tengah-tengah tidurku yang nyenyak, samar-samar aku mendengar rintihan Ratna lagi. Aku mendengar seperti ada yang menangis meminta tolong. Namun aku tak begitu memperdulikannya. Aku tetap melanjutkan tidurku hingga pagi hari. Lalu keesokan harinya, aku meminta temanku untuk berkumpul di warung biasa. Aku pun mengirimkan pesan grup di WhatsApp. "Weh, sini kumpul di tempat biasa, gue mau ngomong sesuatu," ucapku di dalam grup. Tak butuh waktu lama, mereka sudah sampai warung. Lalu Udin membuka suara. "Lu mau ngomong apaan?" tanya Udin. "Gua rencananya pengen main ke rumah Aldo, mau ngambil barang buktinya. Bahkan kalau sampai dia tahu," jawabku. "Tapi gimana caranya? Sedangkan kita gak deket sama Aldo," ucap Udin. "Oh iya, lu kan deket sama Aldo," ucapku ke Teguh. "Ya gak begitu deket sih," jawab Teguh. "Nah, gimana kalau lo bilang ke Aldo kita mau main ke rumahnya, terus nanti lo ajak Aldo keluar dulu, kita mau ngecek lemarinya," jelasku ke Teguh. "Boleh, ntar aku bilangin,"
Jawab Teguh mengiyakan. Setelah pembicaraan itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Saat di perjalanan pulang, kebetulan Teguh berpapasan dengan Aldo. Ia pun teringat percakapan tadi pagi dengan Mamat di warung. Dok, ntar malam lo free nggak? Tanya Teguh ke Aldo. Free sih. Kenapa bang? Tanyanya kembali. Jadi gue sama temen gue ada niat mau main ke rumah lu. Boleh kan? Ya biar lebih akrab aja gitu. Gantian nongkrong di rumah lu, ucap Teguh. Oh boleh sih bang. Nanti tinggal ke rumah aja ya, gak apa-apa. Jawab Aldo mengiyakan. Oke deh, ntar gue kabarin ya ke teman-teman gue. Yoi bang. Malam pun tiba. Sebelum Teguh mengirimkan pesan di grup kalau mereka semua diizinin bermain ke rumah Aldo. Tak butuh waktu lama, mereka sudah ada di depan rumahnya. Tok tok tok. Pintu rumahnya diketuk oleh Teguh. Aldo yang mendengar itu pun langsung berlari ke depan, membuka pintu untuk mereka. Silakan masuk bang, ucap Aldo. Mereka pun semua masuk ke dalam rumah Aldo dan duduk di ruang tamu. Setelah beberapa menit ngobrol, akhirnya Mamat memberi kode ke Teguh supaya Teguh mengajak Aldo keluar rumah. Teguh pun memikirkan cara agar ia keluar rumah dengan Aldo. Kunci mobil lu di mana, Mat? Tanya Teguh pura-pura lupa. Yang bener lu, lupa kali belum diambil. Sana Ki, cek dulu siapa tahu di mobil. Saran Mamat ke Teguh. Dok, anterin gua ke depan yuk. Nyari kunci mobil gua, takut sendirian nih gua. Ajak Teguh ke Aldo. Ya udah deh bang, ayo aku antar. Ucap Aldo mengiyakan dengan berat hati. Saat Aldo dan Teguh udah keluar rumah, Mama dan Udin langsung masuk ke kamar yang saat itu untuk mengeksekusi Ratna. Sedangkan Yanto menunggu di ruang tamu. Mama dan Udin berhasil masuk ke ruangan itu. Namun mereka terkejut karena tampaknya sudah rapi. Dan saat mereka membuka lemari, mereka juga dikejutkan lagi karena barang bukti sudah tidak ada di sana. Lalu mereka berinisiatif ke ruangan bawah tanah. Namun hasilnya tetap sama saja tidak ada barang bukti. Udin pun mencurigai bahwa Aldo menyimpannya di kamarnya sendiri. Gua curiga nih Mat, Aldo nyimpan di kamarnya sendiri, ucap Udin curiga. Bisa juga sih, soalnya kita cek juga di tempat gak ada. Udah dipindahin kayaknya, jawab Mamat. Aldo yang melihat tingkah aneh Yanto pun curiga. Bang Yanto kenapa ya? Kok kayak lagi jagain sesuatu? Gumam Aldo dalam hati. Satu langkah Aldo mundur ke belakang untuk mengintip Yanto. Tapi gerakannya disadari oleh Teguh. Dok, sini bantuin nyanterin, pinta Teguh ke Aldo. Iya bang, ucapku. Bang Mamat sama Udin kemana ya? Kok gak ada? Aneh banget deh tingkah mereka, gumam Aldo dalam hati. Beberapa menit kemudian, Teguh sudah menemukan kunci mobilnya yang sengaja ia jatuhkan di pot bunga sebelum masuk ke rumah Aldo. Nah ini dia, ucap Teguh. Udah ketemu bang kuncinya? Tanya Aldo. Udah nih, ayo masuk, ucap Teguh sambil menunjukkan kuncinya. Perkiraan Teguh ternyata salah. Mama dan Udin belum menemukan barang buktinya. Mereka sedang mencari di dalam kamar Aldo. Shh, udah belum? Mereka jalan ke sini nih, tanya Yanto ketakutan. Bentar, ini mau buka pintunya susah kuncinya, jawab Mama. Mamat yang melihat Teguh dan Aldo berjalan ke dalam rumah pun langsung menyuruh Udin untuk pingsan. Din, lo pura-pura pingsan sekarang, pinta Mamat. Lah, kenapa gua? Tanya Udin tak mau. Udah buruan, mereka kesini nih, jawab Mamat. Dengan terpaksa Udin pun pingsan bersama dengan masuknya Teguh dan Aldo ke dalam rumah. Brak,
suara Udin jatuh pingsan. "Tolong weh, bantuin gua, Udin pingsan!" teriak Mamat penuh sandiwara. "Hah? Bang Udin pingsan?" gumam Aldo pelan. Teguh dan Yanto pun langsung berlari ke arah Mamat. Lalu Mamat meminta untuk segera dibukakan pintu kamarnya. Dok, buruan buka kamarnya, kasihan Udin," pinta Mamat ke Aldo yang masih termenung melihat kejadian ini. Iya bang. Aldo pun membuka pintu kamarnya, lalu membawa Udin tidur di ranjangnya. Seketika Mamat mengukir senyuman di bibirnya saat ia melihat plastik di bawah kolong tempat tidurnya. Mamat langsung berpikir kalau itu barang buktinya. Tanpa pikir panjang, Mamat dan Yanto membopong Udin ke dalam kamar Aldo. Lalu Teguh memerintahkan Aldo untuk bikin teh terlebih dahulu. "Buatkan teh dulu Guh, buat Udin," pinta Mamat. "Gue mana ngerti cuk," jawab Teguh. Aldo yang peka pun langsung menyahut. "Biar gue bantuin bang, ayo ke dapur," ajak Aldo ke dapur. Saat Aldo dan Teguh ke dapur, Mamat langsung memerintahkan Yanto untuk mengambil plastik yang ada di bawah kolong tempatnya tidur. "Itu plastik di bawah kolong diambil dulu, lalu ditaruh di bagasi. Sana cepet buruan, keburu Aldo sama Teguh balik ke sini," suruh Mamat ke Yanto. Iya bentar," ucap Yanto menuruti permintaan Mamat. Dan sebelum ia bawa keluar, ia sudah mengeceknya terlebih dahulu. Saat Yanto berjalan keluar membawa plastik itu, Aldo sempat melihatnya. "Bang Yanto bawa plastik apaan itu? Kok gede banget? Kayak yang ada di kamarku." Ya udahlah biarin," gumam Aldo dalam hati. Setelah beberapa menit kemudian, Aldo dan Teguh sudah selesai membuatkan teh dan kembali ke kamarnya. "Ini bang, tehnya, diminum dulu," ucap Aldo ke Udin yang sudah siuman. "Makasih ya," ucap Udin. Aldo hanya mengangguk-ngangguk. Mamat yang sudah lega mengambil barang buktinya pun mengajak Udin untuk keluar dari kamarnya dan pulang ke rumah. "Udah agak enakan Din? Kalau udah ayo kita pulang, udah malam nih," ajak Mamat. "Udah, ayo," jawab Udin. Mereka semua pun keluar dari kamar Aldo, lalu berpamitan dengan Aldo. "Makasih ya Dok, maaf udah ngerepotin nih," ucap Teguh. "Iya sama-sama, sama sekali gak ngerepotin kok bang, santai aja," jawab Aldo. "Ya udah, kita pulang dulu ya Dok," pamit Teguh. "Iya bang," jawab Aldo. Mereka pulang dengan perasaan lega. Akhirnya lega juga gua," ucap Mamat sambil menghela nafas panjang. "Gua juga lega. BTW bagus juga ide lo Mat," sanjung Udin ke Mamat. "Ya iyalah, gue gitu loh," jawab Mamat sombong. Setelah Aldo mengantarkan mereka ke depan pintu gerbang rumahnya, Aldo kembali masuk membereskan gelas-gelasnya yang berantakan. Setelah semuanya beres, Aldo pun kembali ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Capeknya. Gua jadi keinget tadi plastiknya masih ada gak ya? Gumam Aldo pelan. Lalu dia mengeceknya di bawah kolong. Dan ternyata memang benar, plastiknya telah dicuri oleh Mamat. Lah bener, tadi plastik yang di sini diambil. Tapi buat apa ya mereka? Tanya aku curiga dalam hati. Biarin deh, mungkin itu peninggalan punya saudaranya, ucap Aldo berpikir positif. Setelah mengatakan itu, Aldo pun tertidur lelap. Mamat meminta temannya untuk berkumpul di rumahnya sebelum ke rumah Agus. Tak lama kemudian, temannya sudah pada kumpul di depan rumah Mamat. Lalu ia keluar dari dalam kamarnya dan mengambil kunci mobil di atas pintu. Lalu mereka berempat segera melajukan mobilnya ke rumah Agus. Gua heran deh sama orang tua gua, ucap Mamat mulai bercerita. Heran kenapa? Tanya Udin. Ya masa
Darah mereka gak ada yang cocok sama gue, sedangkan mereka orang tua gue. Iya juga ya. Gak tahu juga sih gue, jawab Udin. Aneh gak sih menurut lo? Tanya Mamat pada mereka. Coba aja lo nyari tahu, saran Teguh. Males lah, jawab Mamat singkat. Lu mah dikasih saran juga, jawab Udin yang sewot. Tak lama kemudian mobil yang mereka tumpangi kini sudah sampai di depan rumah Agus. Mereka langsung masuk ke dalam rumah Agus. Mukanya tidak sopan, tetapi kerap sekali mereka bertamu tidak ada orang tuanya. Jadi yang mereka bisa bebas masuk. Lagi pula mereka sudah berteman sejak lama, jadi sudah tahu karakter masing-masing. Di sisi lain, Agus yang sedang sakit kondisinya semakin memburuk. Teror Ratna pun semakin mengganggu. Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalam kamarnya yang berada di lantai 2 dan mendapati Agus yang begitu pucat. Sontak mereka semua panik. Lu kenapa Gus? Pucat banget muka lu, tanya Teguh panik. Agus tak menjawab. Tatapannya kosong, tetapi terus memandang ke atas lemari. Lu liatin apa sih? Kosong banget tatapan lu, tanya Udin penasaran. Lagi-lagi Agus tidak menjawab, tetapi ia mengangkat jari telunjuknya dan menunjuk ke atas lemari. Mereka semua pun mengikuti arah tunjukan Agus. Namun keempat temannya tidak melihat apa-apa. Gak ada apa-apa Gus, emang lo lihat apaan sih? Tanya Mamat penasaran. Agus menggeleng-gelengkan kepalanya sambil ia pukuli sendiri. Ia sangat pusing mendengar rintihan Ratna yang semakin menjadi-jadi, hingga membuatnya stres. Ia yang kini merasa frustasi pun mengambil gelas yang ada di atas meja, lalu melemparkannya ke atas lemari. Bukannya menghilang, justru suara itu semakin keras. Kini yang ia dengar hanya gelak tawa Ratna dan ancaman-ancaman Ratna yang diberikan kepada Agus. Temannya berusaha menghentikan aksi Agus, namun mereka tidak bisa menghentikannya. Hingga akhirnya mereka menjauh melihat Agus dari luar kamar. Weh tenang weh Gus, lu jangan kayak gini, ucap Teguh dengan nafas terengah-engah sambil menghentikan Agus. Namun yang ada kini pipinya ia ditinju tangannya Agus. Aduh sakit banget, gumam Teguh lalu menjatuhkan dirinya dari Agus yang sedang kesetanan. Agus yang kesetanan pun dengan brutal membanting semua barang yang ada di depannya dengan mata yang melotot. Temannya yang mau menghentikannya pun takut. Lalu mereka hanya menyaksikan aksi Agus saat ini, sambil mereka mencari cara agar Agus bisa tenang. Tiba-tiba Agus menjerit dan memukuli jendela kamarnya sampai tangannya mengeluarkan banyak darah. Pergi lu dari sini, pergi. Selamat bermain-main denganku, rintih arwah Ratna. Kaca itu hancur berkeping-keping. Mereka yang melihat itu pun syok. Agus! Pekik mereka kompak. Saat mereka mau mendekati, tiba-tiba Agus lari keluar kamar. Ia berlari sangat cepat sambil menjambak-jambak rambutnya sendiri. Woi, mau kemana lu? Kejar-kejar, tanya Udin berteriak. Mereka semua berlari mengejar Agus. Tak disangka-sangka, kini Agus sudah ada di Pantura. Ia terus berlari dan menjerit. Orang-orang yang melihatnya pun merasa aneh. Hal yang tak disangka-sangka pun terjadi. Agus berlari ke tengah jalan. Lalu dari arah timur ada truk tronton dengan kecepatan tinggi menghantam tubuh Agus, hingga tubuh Agus kini terseret hingga 100 meter dari tempat kejadian. Brak! Suara klakson truk menghiasi kematian Agus. Agus! Teriak mereka bersamaan.
Mereka langsung menghampiri jasad temannya yang terlindas truk itu. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.